Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata nuhdiha khususan di mu'alif hazal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjuda fi hazihil qaryah annallaha yataghashahum birrahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini alat tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad salatan wa salaman nafuzu bihi ma yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 11. Halaman 11, halaman 12 yang ujung. Halaman 11 baris ke-12 yang ujung. Wan najasatu. Halaman 11 baris ke-12 ujung. Wan najasatu ghairud dami in lam yudrikha torpun yu'fa anha wa in adrakaha lam yu'fa anha illa andami barogisa wa qomlin wa ghairihima mimma la nafsa lahu sa'ilatun payu'pa an qalilihi wa kasirihi ila akhirih. Masih ngelanjutin cerita tentang syarat sah salat, suci badan, pakaian dan tempat salat. Wan najasatu, dan adapun najis, ghairud dami yang selain darah, najis selain darah. In lam yudrik hator pun, apabila tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia, yu'fa anha, maka dimaafkan dari najis tersebut. Jadi setiap najis apaan aja, mau kotoran ayam,
air kencing asalkan kagak kelihatan oleh pandangan normal, saking kecilnya sampai kagak kelihatan, maka dimaafin. Contohnya dulu udah dicontohin tuh, contoh kita lagi sholat, biasanya kan kalau sholat kita badan doangan di sejadah, pikiran kita kemana tahu, apaan juga bisa ngeganggu konsentrasi sholat kita. Kita lagi sholat tiba-tiba ada laler terbang tuh, flying on the sky, di program di udara tuh laler kita liatin aja, kita lagi baca Fatihah sambil ngeliatin laler terbang, nemprok di kotoran ayam, tai ayam, yakin nemprok tuh, habis nemprok di tai ayam digak kemana-mana, terbang lagi, nemprok di hidung kita. Yakin nggak tuh bawa najis tuh laler? Yakin, cuman najisnya kelihatan kagak? Dimaafin. Maka dimaafin karena najisnya kagak kelihatan menurut pandangan normal, sebab najisnya terlalu kecil kagak kelihatan. Nah sebaliknya, wa in adrokaha lam yu'fa anha, kalau kelihatan oleh mata, artinya bentuknya itu bisa kelihatan oleh manusia normal, maka nggak dimaafin. Kalau kelihatan walaupun kecil kagak sah sholatnya karena kelihatan. Contoh, kita lagi mau ke masjid bawa sejadah atau bawa masker, sebelum ke masjid nyebokin bocah dulu mau kencing, nemenin bocah kencing di WC. Kemudian percikan air kencingnya, namanya bocah kan kencing biasanya sembarangan sambil diri itu, percikan air kencingnya satu tetes nempel di sejadah atau nempel di masker kita bawa sholat, maka nggak sah sholatnya tuh, nggak sah walaupun cuma satu tetes, asalkan kelihatan bentuk najisnya tuh, maka nggak dimaafkan. Goiro illa andami barogi sawa komlin wa goirihima mimma la nafsalahu sa'ilatun, kecuali yang kelihatan tapi dimaafkan, dare nyamuk atau kutu dan hewan sebangsanya yang kagak ngalirin darah kalau dibunuh. Jadi hewan-hewan yang kagak punya darah ketika dibelek, dibedah badannya, kemudian ada darahnya disebabkan karena nyedot darah orang, seperti kumal, kutu, atau orang kita bilang dulu bangsat, biasa yang ada di kasur tuh, bangsat, kutu kepala, nyamuk yang banyak tuh. Nah yang model begitu tuh, hewan-hewan yang kagak mengalir darahnya, kemudian dia nyedot darah dari orang lain atau dari hewan yang lain, lalu darahnya terkena badan kita, pakaian kita, maka yu'fa an qalilihi wa kasirihi, dimaafin mau sedikit ataupun banyak. Wa inin tasaro bi arokin, walaupun udah larut dengan keringet, walaupun udah nyebar nyampur keringet, dimaafin. Bayangin tuh segede apa lalernya kalau nyamuknya, kalau darahnya banyak. Contoh, kita pakai baju koko mau sholat, kemudian setelah selesai sholat atau lagi sholat kita ngelihat darah di baju koko kita, tapi yakin ini darah bekas nyamuk atau darah bekas kutu, terusin sholat, sah kan? Itu najis darah, dimaafin karena darahnya darah nyamuk, darahnya darah kutu, darah dari hewan yang kagak ngeluarin darah kalau dibedah, itu darah orang lain, tadi dimaafin. Najis cuman dimaafin, sah sholatnya. Termasuk juga ketika lagi sholat banyak nyamuk, misalnya tuh yang udah kan kita gebuk tuh, nyamuknya gendut karena udah nyedot darah dari tetangga, dia lagi sholat gendut, kita keprak, muncrat darahnya, dimaafin darahnya. Cuman yang jadi masalah bangkai nyamuknya kagak dimaafin tuh, kagak dimaafin bangkai nyamuknya. Bangkai nyamuknya itu ketika kita
ketempak itu nyamuk, yang udah nyamuknya yang namanya nyamuk ada darahnya pasti nempel di kulit. Pasti nempel di kulit. Jadi intinya kalau nyamuk kagak usah digebuk kalau lagi sholat, darahnya dimaafin, tapi nyamuknya kagak tuh, kagak usah digebuk, dah biarin aja diusir. Kenapa lah dinyedot nggak sampai 1 ember darah kita tuh. Khawatirnya malah kalau kita bunuh bukannya hilang tuh nyamuk, malah makin banyak. Kenapa? Karena nyamuk yang kita bunuh engkongnya, anaknya 20, cucunya 100, lo bayangin pada nyerbu semua tuh, habis badan kita tuh. Mendingan diusir aja. Nah, diusir digini-gibasin tuh. Khawatirnya kita gebuk, darahnya dimaafin, tapi nyamuknya kagak dimaafin. Kecuali nyamuk yang kerempeng. Kalau nyamuk kerempeng belum kena darah, itu digebuk langsung jatuh dia. Selama badan kita nggak keringetan. Tuh, itu prakteknya begitu, cobain dah. Kalau lagi nggak sholat ngebuk nyamuk, bener nggak sih nempel? Bener insya Allah. Kalau demuknya ada darahnya, diginiin nempel. Kalau nggak ada darahnya, tergantung badan kita. Kalau badan kita berkeringat, nempel. Kalau enggak, dia langsung jatuh. Dia langsung jatuh. Jadi masalahnya adalah nyamuknya, bukan darahnya. Kalau darahnya doangan dimaafin tuh. Wa ammad damu wal qaihu, adapun darah selain hewan tadi dan nanah fa in kana min ajnabiyin, kalau darah dan nanah itu milik orang lain, upia an yasirihi, maka dimaafkan dari sedikit darah. Wa in kana minal musolli upia an qalilihi wa kasirihi, maka dimaafkan sedikit dan banyaknya. Jadi adapun darah kalau milik orang lain dimaafin kalau sedikit. Di baju koko kita ada bercak darah tapi sedikit, ternyata darah bekas bini kita head, ada darahnya di kain, belum sempat dicuci, belum disebut. Kalau dicuci beda cerita ya, beda cerita. Kalau dicuci, ini belum dicuci kan darah dimaafin, maka terusin sholat asalkan sedikit, bukan darah kita, darah bini, maka dimaafin. Tapi kalau banyak darahnya itu milik orang lain, kagak dimaafin. Sedikit banyaknya itu dikembalikan kepada kebiasaan tradisi di masyarakat kita. Kalau seukuran setetes, 2 tetes, 3 tetes mungkin dianggap sedikit. Tapi kalau udah bercakan segede kepelantangan, itu biasanya di masyarakat kita udah dianggap banyak, udah belebak namanya tuh. Kalau udah belebak nggak dimaafin kalau darah orang lain tuh. Tapi kalau darahnya itu dari orang yang sholat sendiri, dirinya sendiri, dimaafkan sedikit ataupun banyak. Kalau darahnya milik pribadi dimaafin walaupun banyak sekalipun. Darahnya itu sawaun khoroja min basrotin asaroha, baik dari jerawat yang dipencet, lagi sholat tetangga samping mencet jerawat, muncrat ke kita darahnya, lanjut sholat, dimaafin. Atau kita sendiri yang mencet, dimaafin, dimaafin walaupun sedikit darahnya, walaupun sedikit ataupun walaupun banyak. Cuman bedanya kalau milik orang lain hanya sedikit dimaafkan, kalau banyak kagak dimaafin, hukumnya najis. Yang dimaafkan banyak sedikit itu kalau milik pribadi. Au dummalin, au min dummalin, atau darah dari bisul. Bisul tergantung ukurannya. Kalau bisulnya kecil, darahnya juga kecil. Tetangga sebelah kita lagi sholat, pas ruku ketempak bisulnya, muncrat ke pipi kita, ukurannya sedikit, dimaafin. Kalau ukurannya banyak, kagak dimaafin. Tapi kalau bisul kita sendiri yang pecah ketika lagi sholat, belebak walaupun nggak sedikit, berceceran darah di badan kita tuh, lanjut sholat. Mungkin tuh jarang kejadian, yang paling banyak mimisan tuh, mimisan yang paling banyak. Sore habis main bola, lapangannya nggak ada rumputnya, musim kering kan, debu mulu, yang udah malamnya mimisan.
Pas maghrib kita sholat maghrib keluar darah, ngucur, lanjutin sholat, walaupun tuh darah beleberan kemana-mana, ke kain, ke baju koko tuh, terusin sholat tuh. Karena apa? Karena darahnya punya sendiri tuh, dimaafin. Au korhin, atau darah luka, mungkin korengan lagi ruku ketepak, berdarah lagi, walaupun banyak dimaafin. Au pasdin, atau pasot, yang pakai jarum tuh darahnya, sebelum sholat kita pasot dulu, pakai jarum yang tusuk tuh, itu pasot namanya tuh, di ginian atau di ujung di kaki keluar darah, kemudian ke bawah sholat dimaafkan walaupun banyak sekalipun tuh. Au hujamatin, atau berbekam keluar darah. Au goiriha, atau selainnya, pokoknya darah apaan aja asalkan milik kita dimaafin, tetap najis cuman dimaafin. Wa amma ma al kuruh wan nafatot, adapun darah luka, in kana lahu raihatun karihatun fahuwa najisun wa illa pala. Adapun darah ataupun luka, bukan darah ini, luka. Kadang-kadang kan kalau kita punya koreng kayak zaman dulu tuh, pinggirnya kan ada yang bercair tuh, pinggirannya tuh cairan. Satu. Yang kedua, kalau kita kena kebakar kan melenting tuh, dalamnya putih. Kalau ditusuk jarum keluar airnya. Nah yang dua itu najis enggak tuh? Tapi pinggiran koreng sama yang melenting tadi tuh, yang dalamnya putih. Nah itu tergantung, kalau dicium bau benguk najis tuh, tapi dimaafin. Tapi kalau dicium kagak bau, nggak perlu dijilat ya, dicium aja, dia dicium, maka itu suci, kagak najis. Kagak najis tuh, yang ada cairan-cairan di luka kita tuh. Walau sholla binajasatin jahilaha, apabila seseorang sholat dengan membawa najis yang dia tidak tahu, au nasiyaha, atau yang dia lupa, summa ro'aha ba'da firogihi, kemudian dia ngelihat setelah selesai sholat, a'adaha, maka hendaklah ia mengulang sholat. Au piha, atau di dalam sholat, batolat, maka batal sholatnya. Dia pakai baju koko, dia kagak tahu kalau baju kokonya itu ada najisnya. Tiba-tiba ketika lagi sholat, di ujung, lah itu tai kotok, tai ayam tuh, batal sholatnya langsung. Kalau tahu di tengah sholat, jangan dilanjut, ulang lagi, ganti bajunya tuh. Atau setelah sholat, udah selesai sholat, pas buka baju, dibilangin bini, lah abang baju bekas ada tai ayamnya dipakai. Wah iya gue lupa, ulang lagi sholatnya, ulang lagi sholatnya tuh, yang model begitu tuh. Kalau emang awalnya kagak tahu, lupa, kemudian jadi tahu atau jadi inget. Beda kalau kita nggak tahu sama sekali sampai sekarang, nggak masalah selama kita kagak tahu, atau nggak inget sama sekali sampai ginari, nggak jadi masalah selama kagak inget. Walau asobahu tinus sawari'i fa in lam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa tahirun, apabila seorang terkena tanah di jalan, kalau tidak yakin ada najisnya maka suci hukumnya. Wa in tahaqqaqaha upiya an qalilihi urpan, kalau yakin ada najisnya maka dimaafkan sedikit. Ini kan lagi musim hujan, jalanan becek, nggak ada ojek, kita jalan tuh, kecipretan air di badan kita atau di baju pakaian. Kalau kagak yakin ada najisnya, karena kebetulan nggak ada got jauh, airnya biasa air hujan, udah, nah model begitu mah hukumnya suci,
suci udah, jangan pakai jangan pakai ragu-ragu lagi. Kalau emang udah yakin itu kagak ada najis, ya udah lanjut aja, suci hukumnya. Tapi kalau kecipretannya itu yakin ada najisnya ketika lagi jalan di jalan raya, maaf bukan cipretan ya, ini debu, debu tinusawari biasanya bercampur dengan air, yakin ada najisnya, kebetulan air got membludak hitam warnanya, yakin ada najisnya, atau kebetulan kita ngeliwat di damping kandang ayam atau kandang bebek atau kandang yang hewan yang lainnya, kemudian debunya terbang, yakin tuh ada najisnya, kena badan kita, yang model begitu dimaafin kalau sedikit, dimaafin yang model begitu kalau sedikit. Wahwa adapun menurut kebiasaan ma yata'arrazul ihtiraz minhu wa yahtaliful waqtu ka'an kana ayyamal amtori wa bimaudihi minal badani wasaubi. Dimaafin tuh yang model begitu tuh, debu yang bercampur najis atau air yang bercampur najis kena ke badan kita lagi jalan, nah itu dimaafin kalau sedikit, tapi tergantung kebiasaannya. Kalau memang sulit dihindarkan, dimaafin. Kemana-mana jalan pasti becek, jalannya ke got, kemana-mana jalan pasti debu tuh bekas kandang ayam bakal kena ke kita, dimaafin. Tapi kalau masih bisa melalui jalan yang lain atau bisa menghindarkan, kagak dimaafin karena ada unsur kesengajaan di situ. Yang kedua, kenanya di badan itu bagian bawah, kita jalan kemudian airnya bercampur air got, yakin tuh campur najis, kecipretan kain di bawah, dimaafin sedikit. Tapi kalau yang nyipret kopiah, kagak dimaafin, jauh banget dibawa ke kopiah tuh, jauh antara kain sama kopiah, airnya kan di bawah, kecuali airnya di atas tuh, ini di bawah, maka hukumnya nggak dimaafin kalau yang di atas kenanya. Jadi kembali kepada kebiasaannya. Tapi walayupa an kasirihi, kalau banyak kagak dimaafin, kalau banyak nggak dimaafin. Ini buat kita nih ke zaman sekarang banyak juga udah kembali ke dulu lagi, banyak yang miara ayam, kemudian kadang-kadang banjir juga di kita, got pada naik hitam, mau nggak mau kita pakai kain. Kalau emang tiap ini ganti dan ribet bini kita, udah musim hujan susah jemurin, mesin cuci kagak, masih yang manual penggilesan, kan ribet gitu tuh yang model begitu. Ya udah dimaafin, kalau sedikit gitu aja udah tuh dimaafin. Kalau banyak baru kagak dimaafin karena susah ngehindarin elatnya tuh. Selanjutnya, waman ajiza an izalatin najasatin bibadanihi, barang siapa yang tidak mampu menghilangkan najis yang ada di badannya, au hubisa fi maudi'i najisin, atau dikurung di tempat yang ada najisnya, sholat maka sholat dia, wa aada dan mengulang lagi, wa yanhaniya li sujudihi, maka hendaklah membungkukkan untuk sujudnya, bihaisu lauzada asobaha, sekira-kira kalau menambahkan membungkukkan bakal terkena najis, wa yahrumu wad'ul jabahati alaiha, dan haram meletakkan jidat di atas najis. Titik. Ini kalau seandainya, jikalau nih, apabila andai kata dua kejadian. Yang pertama, seseorang kagak bisa ngilangin najis di badannya, ngilangin najis di badannya. Ayo, apaan kalau zaman sekarang ngilangin najis yang di badannya tuh? Tato zaman dulu, capok zaman dulu, bukan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan disuntik, nah diginiin tuh kan darahnya keluar, kemudian bercampur dengan nil warna tuh, berarti bercampur dengan najis di badannya, karena yang ada bacaan itu campuran darah di bagian luar, itu susah dihilangkan. Kalau emang susah dihilangkan, sholat aja udah, sholat. Tapi di mana-mana nanti bisa dihilangkan dengan mudah, nggak nyakitin atau pakai biaya dan ada biayanya, ulang lagi.
Jangan kita bilang, oh kagak sah tuh, telat, biarin sholat. Nah, sholat cuman di mana-mana nanti mudah dihilangkan atau sulit mesti pakai biaya dan biayanya ada, wajib dihilangin. Tapi ulang lagi tuh sholat ketika pakai tato itu tuh. Kalau sekarang mah permanen, enggak permanen, di atas. Nah, warna doangan itu bisa menghalangi air ke anggota badan, itu diantaranya kalau zaman sekarang. Yang kedua, surahnya ini kagak ada, kalau jarang kali ya, di penjara atau dikurung atau dikunciin di WC dah, dikunciin sama temen kita di WC, air keran mati, kita habis buang hajat, udah begitu BAB-nya encer, udah belebakan najis di mana-mana tuh di kamar mandi, di kamar mandi, air mati buat nyiram, dikunciin pintu, masuk waktu zuhur, tungguin dulu sampai mendekati asar. Ternyata mendekati asar nggak ada yang bukain juga, sholat. Nah, sholat lah, bajunya kan najis juga, urianan, buka bajunya tuh yang najis, sholat. Cuman nanti ketika sholatnya sujudnya jangan ke bawah, karena haram sujud di atas najis, cukup membungkuk badan aja. Membungkukin badan lebih rendah dibandingkan ruku tuh, kalau ada kejadian model begitu tuh. Selanjutnya, walau ajiza antat iri saubihi sholat walau lam yajid al illa hariron sholapihi. Kalau seandainya seseorang kagak punya pakaian yang suci, semuanya najis kecuali sutra. Sutra kan hukumnya haram, karena memang kagak ada lagi kecuali sutra, maka boleh pakai sholat pakai sutra. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Keterpaksaan itu memperkenankan sesuatu yang dilarang. Kalau udah terpaksa, yang dilarang juga bisa jadi boleh. Itu bisa jadi, daripada telanjang mendingan pakai sutra daripada telanjang. Wa in khofiyatin najasatu pisaubin wajaba gusluhu kulluhu wala yajtahid. Fa in akhbarahu sikotun bimaudi'iha i'tamadahu. Apabila kita punya satu baju nih, bukan beberapa baju, satu baju, kemudian terkena najis, cuman kita bingung kenanya di mana sih, yakin nih kena najis, apakah di lengannya, apakah di lehernya, apa di bagian badannya, kita bingung belah mana ya najisnya tuh. Pokoknya kemarin nih baju koko kena najis, bocah aja, kenting bocah ketika lagi ngedukung dikencingin, kemudian kering, kan udah kagak bau lagi, cuman bingung. Kalau kita tahu misalnya tangannya, biar ngirit air tangannya doang kita cuci, yang jadi masalah kita bingung, maka wajib dicuci semuanya. Wajib satu baju udah sekaligus, nggak boleh kayunya tangannya yang kena, nggak boleh pakai kayunya tuh, kecuali ada informasi yang dipercaya. Ngapa sih bang, kayaknya bingung banget, gue nyariin nih belah mana ya yang kemarin kena najis kencing bocah kita. Itu bang, di bagian kantongnya, bagian kantong, abang kan lagi ngangkat tuh bocah kencing di kantong. Oh iya, kantongnya doang berarti cuci kalau mah yang lainnya nggak usah. Selanjutnya, wa inistabaha tohirun bimutanajisin ijtahada. Tapi sebaliknya, kalau samar yang najis sama yang suci, maka ijtihad. Contoh, kita punya baju koko dua, kita gantungin dua-duanya, mereknya sama, warnanya sama, atau mereknya beda, warnanya beda, cuman yakin salah satunya kena najis. Maklum udah tua, lupa yang mana ya tuh, mana yang kena najis ya, baju koko yang ini apa yang ini yang kena najis ya, baju koko ini maka ijtihad, kerahin kemampuan kita tuh untuk membedakan mana yang terkena najis sama yang kagak. Setelah kita berijtihad, wah yang ini nih, yang kuning yang kena najis, dari baunya udah ketahuan pesing, maka yang kuning cuci, yang putih pakai, boleh tuh, yang model begitu tuh. Dikerahkan kemampuan dulu, ingat-ingat pikiran kita mana yang kena najisnya tuh. Selanjutnya, wa in amkana tohirun biyakinin, walaupun dia memungkinkan
suci dengan yakin, walaupun masih ada pakaian yang ketiga. Misalnya ngapa ribet-ribet bang, pakai bingung mana yang kena, itu baju di lemari masih banyak loh, baju yang kokok dari masjid aja nggak pernah dipakai misalnya dia tuh, itu masih ada. Walaupun dia mampu pakai baju yang ketiga, tetap yang dua ini boleh dipikir-pikir mana yang kena najis, mana yang kagak tuh, daripada sayang-sayang cucian kebanyakan. Augosla ahadihima, atau walaupun memungkinkan untuk membasuh salah satu keduanya. Fa in tahayyara shalla uryanan wa aada in lam yumkinhu ghuslu saubihi. Kalau seandainya dia bingung juga, mana ya, udah mikir-mikir orang saru, baju mana yang kena najis, baju yang kuning apa yang putih, yang kuning apa yang putih, bingung karena kagak ada ciri-cirinya. Maka kalau memang kagak ada baju lagi, nggak ada baju lagi nih, cuman dua-duanya, udah buang tuh baju, taruh, dia sholat telanjang. Sholat telanjang kalau emang kejadian model begitu tuh. Cuman nanti kalau seandainya udah dicuci tuh baju, maka ulang lagi sholatnya. Wa iza gosala mazonnahu jasatan najisan sholapihi mamaan au fi kulli munfaridan, fi kullin munfaridan. Apabila seseorang udah membasuh, masih nyambung ya cerita tadi, baju kuning sama baju putih salah satunya kena najis, cuman bingung mana yang kena najis. Akhirnya dipikir-pikir, diijtihad, dikerain kemampuannya, diambil kesimpulan yang kuning yang najis. Lalu setelah yakin najis, udah sangkaan kuat najis, dicuci. Maka semenjak dicuci, boleh dipakai tuh dua-duanya baju, baik sekaligus dua rangkep atau satu baju sekali sholat, boleh hukumnya tuh, karena dua-duanya udah sangkaan kuat suci. Walau sholat bila ijtihadin fi kulli saubin marrotan lam tasih. Kalau seandainya dia sholat tanpa ijtihad di setiap baju satu kali, nggak sah. Contoh, baju kuning sama baju putih ada yang kena najis, kemudian bingung yang mana ya, cuman dia kagak pakai mikir lagi. Lah kata bininya, abang ribet banget, udah sholat zuhur 2 kali aja bang, satu pakai baju zuhur pakai baju kuning, ntar habis itu abang sholat lagi zuhur lagi pakai baju putih, pasti salah satunya ada yang suci tuh. Kemudian dilakonin tuh omongan bininya, dipakai sholat zuhurnya 2 kali, pakai baju kuning sama pakai baju putih sekali, dua-duanya nggak sah. Dua-duanya nggak sah karena ada kemungkinan dua-duanya itu najis, karena dia masih bingung baju yang mana yang kagak najis, baju mana yang najis. Makanya harus mikir dulu, ijtihad tuh. Man kalau kita mah kagak mau begitu, kali baju kokok kita banyak sampai 2 lemari, mendingan kita pakai yang lain yang yakin sucinya tuh. Walau hupiyatin najasatu fi palatin sholla haitsu sa'a bila ijtihadin. Kalau kita berada di lapangan gede kayak di masjid nih, masjid, tapi dengar ada informasi dari security, ada bocah tadi sore kencing, tapi di mana kencingnya, tapi yang yakin di dalam, cuman nggak ketahuan di mana tuh kencingnya. Udah sholat di mana aja sah, nggak usah pakai dicari-cari, nggak bisa cari, ribet, terlalu gede, karena tempatnya terlalu luas. Berarti dimanapun kita sholat sah hukumnya tuh, karena tempatnya luas, nggak perlu pakai dipikirin, nggak pakai diijtihadin, dikerain kemampuan kita untuk mikirin. Nah beda aupi ardin sogirin aupi baitin wajaba ghuslul kullah. Berbeda kalau seandainya berada di kamar, di pangkeng, di kamar kecil. Nah, bocah kita kencing di kamar kita kecil, maka wajib dibasuh semuanya tuh sekamar. Kalau seandainya kita bingung, bocah tadi kencing di mana sih, pojokan apa di tengah apa di pinggiran sih, bang tuh di mana di kencingnya, pokoknya kencing aja di kamar, basuh semua itu sekamar, karena kecil masih memungkinkan untuk dibasuh secara keseluruhan tuh. Begitu juga
Walau istabaha baitani ijtahada. Kalau dia bingung dua kamar tuh, kali aja dia punya dua kamar yang satu sama kamar yang kedua. Kemudian bocahnya dengar-dengar kencing, nanya bininya, tadi bocah kencing di mana? Kamar mana? Bang, nggak tahu kamar mana. Makrain kemampuan kita. Ciri-cirinya tuh, kira-kira kamar ini bau pesing kagak, ini bau pesing kagak. Liatin tuh. Kalau emang kayaknya nih kamar yang ono nih, kamar anaknya yang najis, kamar dia kagak, maka kamar dia jadi suci, kamar anaknya jadi najis. Kalau ada kejadian model begitu tuh. Selanjutnya, walatasihu, tidak sah sholat pi makbarotin, di kuburan. Ulima yang diketahui nabasaha, menggalinya kuburan, wahtilatoha, dan bercampurnya tanah, sodi dalam mauta, dengan nanah mayit. Fa'in lam yu'lam nabasaha kurihat, kalau tidak diketahui menggalinya maka dimakruhkan. Wasoha, dan sah hukumnya. Ini di kuburan. Ada kuburan original, ada kuburan isi ulang. Ini kuburan isi ulang ceritanya nih. Jadi kalau seandainya ada kuburan udah bekas di dalam, di masuk mayit, kuburan pertama nih, itu kan badannya lama-lama bernanah tuh, kan najis, bercampur dengan tanah. Walaupun udah sekian tahun lamanya tetap najis, ya najis saya di dalam. Datang kuburan mayit kedua, tanah yang di dalam dikeatasin, maka hukumnya tanah tersebut najis. Tanah tersebut najis. Kalau kita sholat di atasnya nggak sah, kalau tanpa penghalang seperti tikar pandan. Nah, emang sholat apaan sih di kuburan? Sholat jenazah. Kan ulama kita ngebolehin sholat jenazah tuh. Sholat jenazah di kuburan. Karena Rasulullah pernah menyolatkan jenazah pejuang Uhud 8 tahun setelah pejuang itu meninggal. Dalilnya tuh. Dalil yang kedua, ketika Rasulullah mendengar informasi ada yang meninggal di Baqi, ketika meninggal Rasulullah sedang puasa, jadi sahabat kagak mau ngasih tahu, khawatir ngeganggu, maka Rasulullah pun datang ke kuburan tersebut bersama sahabat, bikin barisan, sholat jenazah di situ. Sholat jenazah, jadi boleh sholat jenazah di kuburan, sholat mayit tuh. Ini buat kita kalau kita ketinggalan nyolatin di masjid kan ketinggalan tuh, udah nyolatin aja. Kalau emang malu depan orang, asal ngadep kiblat aja, tangan gak usah ngangkat. Allahu Akbar, orang lagi pada sibuk gali kuburan, kita baca Fatihah, kemudian baca sholawat, Allahu Akbar, baca lagi doa, kemudian abir lagi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sunahnya nggak dikerjain juga nggak apa-apa, yang penting wajib-wajibnya aja, daripada kagak sama sekali solusinya. Cuman beda versi antara ulama, ada yang membolehkan hanya sebatas sampai mayit itu membusuk berapa hari ukuran itu, ada yang membolehkan sampai jasadnya masih ada di kuburan, berarti sekian tahun masih diperkenankan. Kalau emang kita belum pernah nyolatin mayitnya dulu diperbolehkan. Wa in lam tumbas, kalau memang tanahnya itu kagak pernah digali, nggak pernah digali, masih original, dimakruhkan hukumnya. Makruh hukumnya sholat di atasnya kalau nggak ada alasan. Karena permasalahan sholat di depan kuburan itu kan ada dua pemahaman. Ada yang menganggap haram hukumnya karena ada larangan dari Rasulullah. Kalau ulama kita diharamkan memang, cuman kalau niat kita untuk mengambil keberkahan dan mengagungkan kuburan. Di depan kita kan kuburan tuh, kita ngagungin, aku sholat depan kuburan abahku dah, muliain, nyari keberkahan dari orang tua, bisa diharamkan. Termasuk walaupun kuburan Rasulullah sekalipun. Cuman kalau memang nggak sengaja, kebetulan tempat sholatnya di depan ada kuburannya, seperti di Kober, rumah-rumah sebelah sini kan tuh, kebetulan sampingnya Kober, nih rumah dia, kan mau nggak mau kan ke kiblat ngadep kuburan tuh, nggak sengaja ada penghalang temboknya segala, nggak ada kesengajaan pengen ngadep kuburan, memang kiblatnya pas di depan ada kuburan. Nah itu nggak apa-apa,
nggak apa-apa. Ada yang ngaramin, ada yang ngemakruhin, ada yang berpendapat nggak apa-apa. Mau ngambil yang mana? Mau ngambil yang mana? Kalau kita mah nggak sengaja, kebanyakan kebetulannya nggak ada niatan kita untuk mengagungkan dan ngambil keberkahan dari kuburan yang ada di depan tempat kita sholat, nggak ada. Yang ada kebetulan aja, kebetulan tempat depan kita ada kubur, buktinya terhalang oleh tembok. Kalau memang nyari mengagungkan dan keberkahan, elatnya itu mungkin terbuka, bisa jadi kuburan di depan mata disolat, bisa jadi yang model begitu. Tapi kan kagak kita terhalang. Walaupun kagak terhalang juga, kalau emang nggak diniatin nyari keberkahan, cuma kebetulan aja nggak ada tempat lain kecuali di situ, ya nggak apa-apa. Tapi pendapat yang lain ada yang mengartikan secara letterleknya diharamkan, tuh beda hilafiyah, masalah sholat di hadapannya ada kuburan tuh. Watukrohu, dan dimakruhkan sholat fi hammamin, di kamar mandi. Rajinan banget sholat di kamar mandi tuh. Kamar mandi makruh hukumnya, kali aja ada yang mau nyobain tuh. Wa maslahatin, dan tempat ganti baju. Kita mah kagak ada ya. Kalau zaman dulu ada tuh orang tua kita sekalian musola kecil di rumah tuh buat ganti baju. Kalau kita mah ganti baju kalau nggak di kamar mandi ya di kamar tidur antara dua kebanyakan tuh. Nggak spesial, nggak dihususin tempatnya. Wa qori'atit toriki, dan makruh di tengah jalan, apalagi jalanan busway, apalagi jalanan busway, sholat dah di situ dah tuh. Tuh kagak boleh karena mengganggu orang yang lalu lintas, mengganggu lalu lintas orang yang jalan. Wa mazbalatin, dan di tempat sampah, pembuangan sampah, makruh hukumnya walaupun kita pakai penghalang biar nggak kena najis tuh. Wa majzarotin, dan juga di tempat jagal, dijagal karena ada kemungkinan khawatir terkena percikan darah hewan, berdarah hewan. Wa kanisatin, di gereja, sholat di gereja makruh tapi sah selama enggak menyembah Tuhan mereka. Wa maudu'i maksin wa khomrin, tempat maksiat seperti khomer, di bar, sholat di bar tuh, sholat di bar tempat maksiat. Wa zohril ka'bati, dan di punggung Ka'bah, kali aja ente naik Ka'bah nekat pakai tambang di atas si sholat, nggak sah hukum, makruh hukumnya. Wa ila kubrin mutawajihan ilaihi, dan dikubur, menghadap ke kuburan. Tadi yang udah ceritakan tuh, ulama kita lebih cenderung ke makruhannya. Wa a'tonil ibil, tempat ngangon onte atau kandang onte. Kan kandang onte kan gede, luas tuh, bisa dipakai buat musola sekaligus, makruh hukumnya. Ini makruh ini kalau nggak kena najis ya, pakai sejadah penghalangnya tuh. La marohi gonamin, tapi bukan tempat untuk ngangon kambing, bukan kandang ini. Kambing malam kan taruh di kandang, kemudian nanti pagi-pagi sebelum digembalain dikumpulin dulu tuh, kayak koboi itu dikumpulin dulu semuanya tuh. Tuh tempatnya namanya maroh, maroh yang model begitu tuh. Nah itu kagak makruh yang model begitu. Wa tahrumu pisaubin wa ardin magsubaini wa tasihu bila sawabin, haram hukumnya sholat pakai baju atau di tempat boleh gosok tapi sah, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Jadi pakai baju boleh gosok, baju temennya dipakai baju koko, temennya kagak redo, walaupun bakalan dipulangin lagi, kita nggak nyolong. Gosok itu menguasai al-istilah, nanti bab muamalah ada, menguasai barang milik orang lain walaupun kita nggak ada niat untuk memiliki, nguasain doangan, pakai baju koko, orang yang punya kagak ridho, haram hukumnya tapi sah sholat kita, cuman nggak ada pahalanya. Kerja bakti sosial tuh. Begitu juga kita sholat ada bangunan kosong, kita masuk ke dalamnya, dilarang sama yang punya, jangan. Saya mau sholat pak, mau sholat kayak mau apaan, gua kagak redo, dia nekat sholat di tanah orang, sah sholatnya tapi haram, tapi nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Itu cerita masalah najis badan, pakaian, dan tempat sholat. Insya Allah ke depan babu satril aurati, menutup aurat. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.